Kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Apa perasaan Anda terhadap uang? Kebanyakan orang mengatakan mereka menyukai uang. Tetapi jika mereka tidak punya cukup uang, mereka sama sekali tidak merasa nyaman soal uang. Bila seseorang memiliki seluruh uang yang diperlukan untuk hidupnya, dapat dipastikan mereka akan merasa nyaman soal uang. Jadi Anda dapat mengetahui bagaimana perasaan Anda tentang uang, karena bila Anda tidak memiliki seluruh uang yang Anda butuhkan untuk hidup Anda pasti tidak merasa nyaman soal uang. Bila Anda perhatikan di sini, Anda akan melihat mayoritas orang tidak merasa nyaman soal uang karena mayoritas uang itu dan kekayaan juga di dunia ini berada di tangan 10% penduduk saja. Satu-satunya perbedaan antara orang kaya yang 10% tadi dan orang-orang lainnya hanyalah bahwa orang-orang kaya ini mengungkapkan perasaan nyaman yang lebih tentang uang ketimbang perasaan tidak nyaman mereka. Sesederhana itu ya. Mengapa begitu banyak orang merasa tidak nyaman soal uang? Bukan karena mereka tidak pernah punya uang. Karena kebanyakan orang yang punya uang banyak itu memulai dengan 0. Dan yang lainnya memulai dengan negatif. Penjelasan mengapa begitu banyak orang memiliki perasaan tidak nyaman soal uang adalah karena mereka memiliki keyakinan negatif soal uang. Keyakinan-keyakinan negatif itu tertanam di alam bawah sadar mereka ketika mereka masih anak-anak. Keyakinan-keyakinan seperti kita tidak punya uang untuk membelinya, kita tidak akan sanggup untuk membelinya, uang itu jahat, uang itu akar dari semua kejahatan, orang kaya pasti tidak jujur, menginginkan uang itu tidak baik secara mental dan spiritual, memiliki uang banyak itu berarti harus bekerja keras siang dan malam. Dan sewaktu Anda masih anak-anak, Anda menerima apapun yang disampaikan oleh orang tua, guru, ataupun lingkungan sekitar Anda. Dan tanpa sadar, Anda pun tumbuh dengan perasaan negatif soal uang. Ironinya adalah ketika Anda diajari bahwa menginginkan uang itu keliru, pada saat yang sama Anda diajari bahwa Anda harus bekerja untuk mencari nafkah, meski itu berarti mengerjakan pekerjaan yang tidak Anda sukai. Mungkin Anda bahkan diajari bahwa hanya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan untuk mencari nafkah, yang merupakan daftar yang amat terbatas yang bisa dilakukan oleh Anda. Tidak satu pun dari hal sebelumnya yang saya omongkan itu benar. Dan orang-orang yang menyampaikan itu juga tidak salah, karena mereka hanya meneruskan apa yang mereka yakini dan rasakan sebagai hal yang benar. Tetapi karena mereka meyakininya, hukum tarik-menarik menjadikan itu sebagai kenyataan hidup mereka. Kini Anda sedang belajar bahwa hidup ini berlangsung dengan cara-cara yang sama sekali berbeda dengan yang pernah Anda ketahui. Bila Anda kekurangan uang di dalam hidup Anda, itu karena Anda lebih banyak mengungkapkan perasaan buruk soal uang ketimbang perasaan yang baik tentang uang. Karena ketika Anda menyadari tidak ada yang langka, seluruh dunia ini akan menjadi milik Anda. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Meski kedua orang tua saya tidak mendambakan banyak uang, mereka sudah kesulitan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Maka saya tumbuh dengan keyakinan negatif tentang uang sebagaimana mayoritas orang lainnya di sekitar saya. Saya tahu saya harus benar-benar mengubah perasaan saya terhadap uang supaya uang tidak hanya datang kepada saya, tapi juga melekat kepada saya. Saya dapat melihat bahwa orang-orang yang punya uang tidak hanya menarik uang itu ke diri mereka, melainkan membuat uang itu nempel dan melekat pada diri mereka. Anda boleh tes bila Anda mengumpulkan seluruh uang yang ada di dunia dan membagikannya secara sama rata ke setiap orang yang ada di dunia, dalam waktu singkat seluruh uang tersebut akan kembali ke tangan 10% penduduk yang tadi itu ya. Karena hukum tarik-menarik harus mengikuti cinta dan mereka mencintai uang dan tidak merisaukannya. Sehingga persentase kecil orang yang merasa nyaman dengan uang ini akan menarik kembali uang itu ke dalam mereka. Kekuatan cinta menggerakkan seluruh uang dan kekayaan di dunia ini dan dia bergerak menurut hukum. Ini adalah prinsip yang abadi dan mendasar yang ada di dalam tiap segala sesuatu, di dalam setiap segala falsafah, di dalam semua agama, dan di dalam setiap sains. Tidak ada yang bisa lepas dari prinsip cinta. Bila Anda merasa tidak nyaman soal uang, Anda menolak uang. Uang tidak akan pernah melekat pada diri Anda. Meski ketika Anda mendapatkan uang ekstra yang tidak Anda harapkan sebelumnya, dalam sekejap Anda akan mengalami lepasnya uang itu dari genggaman Anda. Seperti tagihan lebih besar menghampiri, barang-barang tak terduga rusak, dan berbagai macam keadaan yang tak terduga terjadi,
semuanya akan menguras uang Anda dan langsung meloloskannya dari jari jemari Anda. Lalu apakah yang membuat uang itu melekat? Tentu saja cinta ya. Karena cinta merupakan kekuatan yang menarik dan menghasilkan uang, dan cinta juga kekuatan yang membuat uang menempel kepada Anda. Tidak ada hubungannya apakah Anda seorang yang baik atau tidak baik. Aspek diri Anda melampaui pertanyaan apapun. Karena Anda jauh lebih hebat ketimbang yang Anda sadari. Anda harus mengungkapkan rasa cinta dan merasa nyaman soal uang untuk menariknya ke diri Anda dan membuatnya menempel kepada Anda. Saat ini bila Anda kekurangan uang dan utang kartu kredit Anda membengkak, cicilan Anda membengkak, Anda tidak memiliki daya lekat uang dan Anda menolak uang. Apapun kondisi keuangan yang tengah Anda hadapi saat ini, apapun kondisi usaha Anda saat ini, negara Anda saat ini, atau dunia saat ini, tidak ada yang namanya situasi tanpa harapan. Karena masih ada manusia yang dapat hidup ya selama masa Great Depression setelah Perang Dunia I yang bertahan karena mereka mengetahui prinsip cinta dan hukum tarik-menarik. Mereka hidup menjalankan prinsip itu dan membayangkan merasakan segala sesuatu yang mereka inginkan dan menyimpangkan berbagai kondisi yang mengepung mereka. Ciptakanlah hidup yang menyenangkan dan masa-masa yang menyenangkan. Kitalah yang menciptakan masa-masa untuk kita, sebagaimana diri kita, begitu pula lah masa yang kita alami. Kekuatan cinta dapat menerobos setiap kendala atau situasi. Problem-problem di dunia ini bukan rintangan bagi kekuatan cinta. Hukum tarik-menarik berjalan dengan kekuatan yang sama, baik pada masa-masa yang sulit ataupun pada masa-masa yang menguntungkan.